Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kembali kita meneruskan membaca kutub Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah ya. Kita sampai pada halaman yang ke-10. Qala al-musannifu rahimahullah wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman ya, beriman dan kita membenarkan, kita menerima, kita tunduk ya, sebagaimana makna iman pada awal-awal pembahasan. Jadi ketika kita mengatakan dan kita beriman, artinya kita menerima kalau itu adalah terkait masalah berita-berita, dan kita tunduk jika itu isinya adalah perintah-perintah maupun larangan. Apa yang kita imani ya, kembali di sini menjelaskan bagaimana kepercayaan keimanan ahlu sunnati wal jamaah, yaitu bi annahu ay bi annallaha, sesungguhnya Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun, laisa syai'un ya, kamitslihi, tidak ada sesuatu pun, kamitslihi, yang serupa dengannya, dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya perbendaharaan langit dan bumi. Yabsutur rizqa liman yasha, dia membentangkan rizkinya kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yaqdir, dan dia membatasi rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Innahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya dia itu maha mengetahui, bikulli syai'in, atas segala sesuatu. Surat Asy-Syura ayat 11 dan ayat 12. Ayat ini mengandung satu makna yang luar biasa ya. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, bahwa Al-Quran itu secara global isinya adalah al-akhbar, berita-berita. Itu yang pertama. Wathani, isinya adalah al-amru wan nahyu, tentang perintah-perintah dari Allah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menjelaskan tentang akhbar, salah satu berita yang Allah sampaikan, di mana Allah menjelaskan, menginformasikan terhadap dirinya sendiri. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Syai'un, sesuatu, berarti sifatnya luas sekali, global, umum sekali. Maka mau sebesar apapun, mau sekecil apapun sesuatu itu, mau sedetail apapun atau sesederhana apapun, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini adalah satu keyakinan yang harus tertanam dalam hati kita tentang pengetahuan kita Allah itu seperti apa. Maka kita yakini bahwa Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini Allah mengabarkan, menginformasikan salah satu nama Allah, yaitu As-Sami', Allah maha mendengar. Yang kedua Al-Basir, Allah maha melihat. Maka kemudian para ulama
Dan ini yang menjadi akidah ahlu sunnah, menjadi keyakinan, kepercayaan seorang ahlu sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka kita harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama terkait ayat-ayat yang menjelaskan tentang atau menginformasikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar. Ya. Beliau mengatakan faqala ahlu sunnati mujmi'una 'ala al-iqrar bi sifatil waridati kulliha fil Qur'an was sunnah. Keyakinan ahlu sunnah, kepercayaan ahlu sunnah itu adalah mereka harus sepakat, yaitu menetapkan sifat-sifat yang disebutkan atau yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Saya tegaskan lagi, jadi ahlu sunnah itu harus sepakat menetapkan sifat-sifat untuk Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam sunnah, maksudnya ada apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi. Wal imanu biha wa hamalaha 'alal haqiqati la 'alal majaz. Dan kita harus meyakini, mempercayai bahwa sifat-sifat itu adalah milik Allah, yaliku billah, sesuai dengan keagungan Allah, dan kita memaknai sifat itu secara hakikat. La 'alal majaz, bukan majaz. Majaz itu apa bahasa kita? Kiasan ya. Kiasan. Jadi memang hakikatnya yang kita yakini, bukan majaznya. Illa annahum la yakifuna syai'an min dzalika wa la yuhidduna fihi sifatan maqsurah. Intinya di situ. Maka di sini ada dua penggalan di sini. Yang satu di dalam ayat As-Surah, di dalam surat As-Surah ayat 11 ini, di satu sisi Allah yaitu menetapkan untuk dirinya sebuah nama. Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maka di antara sifat Allah itu adalah melihat. Lalu kemudian di antara sifat Allah itu adalah mendengar. Dalam logika manusia, mendengar berarti kan sifat makhluk. Dalam akal manusia, melihat, mendengar adalah sifat makhluk. Lalu bagaimana kita memahami bahwa laisa kamitslihi syai'un? Katanya Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tapi kenapa Allah memiliki sifat itu? Mendengar, melihat, sudah ditetapkan oleh Allah di sini bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Berarti ini kan sifat-sifat makhluk. Maka di sini muncul nanti ada pendapat yang keliru, yang kemudian mereka mengatakan bahwa Allah, karena mereka takut terjatuh ke dalam tasbih. Karena kan di sini mendengar dan melihat itu adalah sifat makhluk. Ketika kita mengatakan wa huwas sami'ul basir, Allah mendengar, Allah melihat, berarti orang-orang yang menetapkan bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan melihat itu menetapkan bahwa Allah memiliki sifat makhluk. Itu yang dikenal dengan al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, karena mereka khawatir terjatuh ke dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kemudian mereka menolak makna tersebut. Ditolaklah makna itu, bahwa Allah tidak memiliki sifat mendengar, Allah tidak memiliki sifat melihat, apalagi sifat-sifat lainnya yang nanti disebutkan di dalam ayat-ayat maupun hadis yang lain, dalil-dalil yang lain. Sehingga dengan demikian Allah itu seolah-olah, kalau kita pahami bahwa wa huwas sami'ul basir, tidak ada maknanya. Itu hanya majaz saja, kiasan. Berarti Allah yukhatibuna, mengajak kita berbicara, mengajak hambanya berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Maka kemudian
karena khawatir terjatuh ke dalam tasbih, mereka kemudian ada yang tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya, menyerahkan semua itu urusan kepada Allah. Tapi ada yang keliru dalam hal tafwid ini, yaitu ketika mereka mengatakan bahwa misalkan sifat fi'liyah Allah itu turun, ataupun sifat dzatiyah Allah memiliki tangan, bal yadahu mabsutatani, atau Allah memiliki sifat wajah. Ini kan sifat-sifat makhluk. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Wajah Allah itu akan kekal selama-lamanya. Itu sifat makhluk wajah. Sehingga karena mereka khawatir jatuh ke dalam tasbih, mereka tahfidz, menyerahkan itu semua urusan kepada Allah, termasuk maknanya. Sehingga ketika ditanya wajah Allah itu apa, kemudian tangan Allah itu apa, enggak tahu. Oh, berarti Allah mengajak kita berbicara, menyampaikan, menginformasikan satu kata kepada kita, sesuatu yang tidak ada maknanya. Iya, kalau kita maknai wajah itu wajah, berarti wajah makhluk, Allah sama dengan makhluk. Sehingga mereka tafwid, menyerahkan makna itu, termasuk semua urusan terkait asma wa sifat kepada Allah. Ada yang kemudian bukan tahfidz, mereka mentakwil. Nah, mentakwil bahwa wajah Allah, kemudian misalkan turunnya Allah atau tangannya Allah, itu tidak bisa dimaknai secara hakikat. Kalau kita maknai bahwa tangan Allah itu adalah hakikatnya, berarti yang namanya tangan dalam logika manusia itu ya seperti ini. Wajah manusia seperti itu. Berarti dia menyerupakan sesuatu dengan makhluknya. Mereka kemudian menganggap orang-orang yang meyakini dengan demikian dengan tajsim. Berarti dia memvisualisasikan Allah. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah kemudian turun, Allah kemudian marah. Itu semua sifat-sifat makhluk. Sehingga kemudian mereka mentakwil, menggeserkan dari satu makna ke makna yang lain, supaya tidak terjatuh ke dalam tasbih ataupun terjatuh ke dalam tajsim. Sehingga kemudian mereka mentakwil misalkan bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Tangan Allah itu terbentang memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Tangan di situ maksudnya bukan tangan pada hakikatnya, tapi tangan di situ maksudnya adalah rahmat Allah. Kemudian ketika Allah yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul lailil akhir, Allah itu akan turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir. Wa dzalika kullal lailatin, dan itu akan terjadi pada setiap malam. Artinya ketika Allah turun berarti ke langit dunia. Berarti Allah dicakupi oleh langit, Allah dicakupi atau diliputi oleh makhluknya. Subhanallahi amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, apa yang mereka pahami. Kalau Allah turun ke dunia, lalu kemudian diliputi oleh langit, diliputi oleh waktu, diliputi oleh arah, berarti Allah membutuhkan makhluk. Padahal pada ayat sebelumnya, yaitu di surat Al-Baqarah, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha tegak, berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Maka dari sini kita harus memahami bagaimana akidah Ahlussunnah mempercayai atau meyakini, memahami berita-berita yang Allah informasikan terkait tentang dirinya. Maka di sini kita yakini bahwa yaitu akidah Ahlussunnah itu menetapkan sifat yang pertama, hanya menetapkan sifat yang asma wa sifat yang hanya disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Lalu kemudian kita mempercayainya. Setelah kita percaya, maka kemudian kita bawa makna itu, lafaz itu ke dalam makna hakikatnya. Ya, harus kita bawa ke dalam makna hakikatnya. فالأذلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. Dengan demikian
di antara manhaj metode yang harus dipegang dengan kuat, kita harus berkomitmen di dalamnya terkait nama-nama dan sifat Allah adalah bahwa dalil untuk menetapkan sebuah nama maupun sifat Allah itu adalah Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi. Kita tidak boleh keluar dari dua hal ini. Kenapa? Karena nama-nama dan sifat Allah itu adalah berita dari Allah, informasi dari Allah, dan sifatnya adalah ghaibiyatun, sesuatu yang gaib, yang hakikatnya kita tidak tahu, sehingga akal manusia pun tidak sampai untuk memahami, artinya menjangkau hakikat yang sebenarnya itu apa. Sehingga kita terbatas, kita harus tegakkan diri kita, pikiran kita itu hanya sebatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Tidak boleh lebih dari itu. Oh, kalau ada ulama menjelaskan kayak gini, nah, kalau itu keluar dari konteks Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh. Maka di sini dijelaskan hadhil qaidatul muhimmah. Ini kaidah yang sangat penting. Ya. Wa hiya anna asma Allahi wa sifatihi la tu'khadhu illa min kitabi was sunnah. Nama-nama dan sifat Allah tidak boleh diambil dari selain Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Tidak boleh. Bahkan wala tu'khadhu min ijma'is salaf. Bahkan jangan sampai kita pun tidak boleh menetapkan satu nama untuk Allah, menetapkan satu sifat untuk Allah dari ijma', kesepakatan, konsensus para ulama. Kenapa? Ini korelasinya. Ijma' para ulama itu tidak mungkin didasarkan selain kepada Al-Quran maupun hadis Nabi. Sehingga tidak mungkin ada sebuah ijma' yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah yang keluar dari Al-Quran dan hadis Nabi. Itu maksudnya. Sehingga tidak mungkin kita akan mengambil sebuah kesimpulan yang terkait dengan nama-nama dan sifat Allah dari ijma' para ulama yang artinya tidak disandarkan kepada Al-Quran dan hadis, nggak mungkin. Sehingga di sini ya, tidak bisa kita menetapkan sebuah nama untuk Allah, menetapkan sifat untuk Allah yang diambil dari kias, yang diambil dari logika, yang diambil dari akal manusia, rasional manusia. Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini disebutkan walakinnaha umurun tudriku bil khabar wa hina idzin la yumkinu an yujadu ijma' illa mustanidan ila kitabi wa sunnah. Li'anna al-ilma bil asma'i was sifati min babil ilmi bil khabar. Karena ilmu, pengetahuan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah itu adalah bagian dari ilmu terhadap berita-berita yang Allah informasikan kepada hambanya. Walaysat hiya ahkaman yadkhulu fihal qiyas. Jadi ini bukan terkait ayat ini ataupun ayat-ayat lain yang menjelaskan menetapkan nama-nama maupun sifat Allah, itu bukan ayat-ayat yang bersifat ayat-ayat hukum. Bukan isinya perintah dan larangan. Seperti misalkan sholat, ataupun puasa, ataupun masalah riba, ataupun masalah muamalah perdagangan, ataupun muamalah di antara kehidupan rumah tangga. Bukan. Tapi ini adalah masalah berita, yaitu mimbabil ilmi bil khabar walaysat hiya ahkaman, sehingga tidak bisa ada kias di dalamnya. Nggak boleh analogi manusia dengan akalnya ngutak-ngutik ya. Misalkan seperti tadi kita memahami misalkan tangan Allah, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Allah itu membentangkan kedua tangannya, memberikan rizki kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Lalu kita katakan, memakai akal kita, oh, kalau kita menetapkan tangan itu untuk Allah, sifat tangan yang melekat untuk Allah, berarti kita menetapkan satu sifat yang sama dengan sifat makhluk, yaitu memiliki tangan. Berarti kalau demikian kita terjatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka bagaimana supaya kita menetapkan Allah itu memiliki tangan tapi kita tidak melanggar ketentuan Allah bahwa Allah itu menjelaskan tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya?
maka kita harus pindahkan makna itu, kita geser makna itu, bahwa yang dimaksud tangan itu adalah rahmat Allah. Allah membentangkan rahmatnya, kemudian memberikan rizkinya kepada siapa yang dia kehendaki. Ini kan pakai akal, ya kan? Pakai akal. Sementara nama-nama dan sifat Allah, saya jelaskan kembali, itu terkait berita dari Allah yang tidak hakikatnya akal itu sampai ke sana. Sehingga kita hanya berpatokan kepada Al-Quran dan hadis Nabi di situ. La majala lil aqli, tidak ada ruang di situ bagi akal untuk mengotak-atik, tidak boleh. Itu thariqatus salaf, itu apa yang dilakukan oleh para ulama dari para sahabat Nabi. Paham Bapak Ibu sampai sini? Paham atau buatan? Ya. Ini kita memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara dalilnya bahwa kita tidak boleh keluar dari itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan ini adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan, fattabi'uhu, maka ikutilah dia Al-Quran, wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Fattabi'uhu, ikuti saja Al-Quran. Al-Quran menjelaskan laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Allah memiliki nama As-Sami, memiliki sifat mendengar. Allah memiliki nama Al-Basir, memiliki sifat melihat. Di ayat yang lain atau di ayat yang lain Allah memiliki sifat memiliki tangan, memiliki sifat Allah turun, memiliki sifat Allah itu marah, dan seterusnya. Maka kalau Al-Quran menjelaskan itu, fattabi'u, ikuti. Ikuti. Di dalam ayat yang lain, Al-A'raf 158, fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyal ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya yang merupakan seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, di mana nabi tersebut yu'minu billahi wa kalimatihi, beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dengan kitab-kitab yang telah diturunkan. Wattabi'uhu, ikutilah kitabnya itu, ikutilah kalimat-kalimat firman-firman apa yang Allah telah turunkan. La'allakum tahtadun, semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini bahwa ada beberapa ayat lagi yang lainnya banyak menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka salah satu di antara yang kita pahami, kita simpulkan adalah li'anna sifat idza udifat ila mausifiha iqtadha dzalika an takuna la'iqatan bihi. Ya. Bahwa sifat-sifat apabila itu disandarkan kepada satu kata, kepada satu objek yang disifati, maka konsekuensinya itu adalah sifat tersebut sesuai dengan kelayakan benda ataupun objek tersebut. Paham gak Pak? Annas sifati idza udifat ila mausifiha, bahwa sifat, ciri-ciri, ya. Sifat itu kan ciri yang menggambarkan sesuatu. Kalau kita sandarkan kepada objek yang kita sifati, iqtadha dzalika, maka konsekuensinya adalah sifat ini yang kita sandarkan kepada objek tersebut itu antakuna la'iqatan bihi, harus sesuai dengan harus sesuai dengan kelayakan dia menyandang sifat tersebut. Sebagai contoh misalkan, idza qultu
Amsaktul ka'sa yadahu biyadai. Ini dalam bahasa Arab. Amsaktu al-ka'sa yadahu biyadayya. Yadahu kan di sini disandarkan kepada kembali kepada al-ka'as. Aku memegang kampak yadahu, yaitu ininya apa namanya? Pegangannya apa namanya? Gagang ya. Nah, bahasa Indonesianya apa? Menggagang. Gogong, kudang, gogong. Apa ini ya yang buat megang ya? Kampak itu ada yang dipegang itu. Amsaktul ka'sa, aku memegang kampak yadahu, gagangnya, biyadaya, dengan tanganku. Nah, ada dua kata di situ. Sama-sama dalam bahasa Arab artinya yadun. Yadun itu tangan. Ini kampak, ini yang kesini disebut dengan yadun, tangan kampak. Ini tangannya, gagangnya dalam bahasa Arab disebut yadul ka'si. Yadul ka'si. Nah, untuk memegang tangan, untuk memegang gagang kampak ini, tangan kita namanya yadi. Yadi. Ya, tanganku gitu. Perhatikan di sini. Sifat apabila disandarkan kepada mausufnya, kepada apa yang disifati. Ya, di sini kan tangan disandarkan kepada kampak. Tangan kampak atau gagang kampak dalam bahasa kita artikan dengan gagang kampak. Kalau dalam bahasa Arab sama-sama memakai tangan gitu loh. Yadul ka'si, amsaktu yadul ka'si yadahu biyadai. Tangan ini disandarkan kepada musufnya, yaitu berarti kan tangan kampak. Yadaya itu disandarkan kepada saya, subjeknya, orangnya, pelakunya, tangan saya. Maka tangan ini ketika disandarkan kepada kampak, sifatnya, hakikatnya itu yaliku bi kampak gitu ya. Jadi sifat ini ya sesuai dengan kelayakan itu sebagai kampak. Tangan saya ya sesuai sifatnya itu layak sebagai manusia. Padahal sama-sama dalam bahasa Arab yadun. Kalau kita terjemahkan bahasa kita sama-sama tangan. Tapi hakikatnya sesuai dengan objeknya masing-masing. Tidak sama antara tangan manusia dengan tangan kampak. Dari materinya tidak sama, dari bentuknya tidak sama, dari kemudian modelnya tidak sama, apalagi tidak ada yang sama. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, ini kan sebagai ilustrasi supaya bisa dipahami. Ketika Allah menjelaskan kepada kita, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun, yang zilu rabbuna. Kan sifat turun itu disandarkan kepada Allah. Allah turun ke langit dunia. Maka turun itu, manusia pun turun. Saya turun misalkan dari tangga, turun. Maka turun Allah itu tidak sama dengan turun makhluknya. Ya, tidak sama. Kenapa? Karena turun Allah disandarkan kepada Allah, turun manusia itu dari atas ke bawah. Tapi kita nggak boleh memahami, ya turun Allah itu tidak sama dengan turunnya manusia. Tapi turun itu dari atas ke bawah, gitu kan? Terus diutak-utik. Berarti kalau dari atas ke bawah kayak makhluk. Berarti Allah membutuhkan ruang. Allah membutuhkan jihah, arah. Ada atas, ada bawah. Ya nggak Pak? Nah, kita tidak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis. Kita hanya memahami bahwa sifat Allah itu yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara bahasa itu ada kesamaan, tapi kita pahami bahwa yang namanya turunnya seperti itu, turun. Tapi kita kemudian gak boleh menyamakan, oh yang dimaksud turun adalah dari atas ke bawah. Enggak boleh gitu. Turun ya udah, kita paham, logika kita menerima itu turun. Tapi gak boleh kemudian kita semakin mendetail dalam. Ya. Artinya apa? Kita tetap meyakini bahwa Allah itu turun, tapi turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk. Lalu kemudian kita juga tidak menyimpangkan atau mengalihkan maknanya, yang dimaksud turun itu adalah rahmatnya Allah. Bukan. Tetap kita hakikatnya. Tadi kan bahwa kita hamalaha alal haqiqah. Kita harus tetap membawa makna itu kepada makna
makna hakikat, tidak boleh kepada makna yang lain atau ditakwil. Karena ketika kita mengalihkan kepada makna yang lain, kita katakan dalilnya apa? Nggak ada dalilnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yukhatibuna, ya, mengajak kita atau menginformasikan itu kepada kita, semuanya itu ada maknanya. Ya, tidak mungkin tidak ada maknanya. Ini yang harus kita pahami tentang ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya, supaya kita tidak keliru, ya. Fanaqulu inna tafsil al-qawl fima yajibu aw yamtani'u aw yajuzu fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaib la yumkinu idrakuha bil aqli fayajibu ar-ruju'u fihi ila ma ja'a fil kitabi was sunnah, ya. Maka ini kembali bahwa ketika kita memahami bahwa ini adalah perkara-perkara yang gaib, maka tidak ada jalan kecuali kita menyerahkan semua itu atau mengembalikan semuanya itu kepada Al-Quran maupun hadis Nabi, ya. Lalu kemudian ketika tidak ada sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan tidak ditolak oleh Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, maka sikap kita seperti apa? Misalkan, ya, gambaran global kita adalah ayat-ayat menyebutkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki wajah, Allah itu turun, Allah mendengar, Allah melihat, Allah memiliki ilmu, dan seterusnya. Itu sifat-sifat yang ada pada manusia semua. Baik. Kemudian dalam logika manusia, rasional manusia, berarti Allah memiliki jism. Ya, itu di salah satu orang yang memahami demikian. Dengan demikian Allah memiliki jism. Nah, itu akal manusia. Tapi di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi tidak disebutkan bahwa Allah itu menetapkan untuk dirinya ada jism, ada tubuh, ada badan. Meskipun tangan, kemudian wajah, kemudian mendengar, melihat, itu adalah bagian-bagian dari anggota yang memungkinkan untuk membentuk suatu tubuh atau badan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW di dalam hadisnya tidak menetapkan satu jism, bahwa Allah memiliki visualisasi demikian-demikian yang seolah-olah dalam akal manusia memiliki tubuh, maka kita tidak boleh menetapkan itu. Dan kita pun tidak boleh menolaknya, mengingkarinya, karena memang tidak ditetapkan dan tidak diingkari. Sehingga apa? Udah, kita jangan ke sana arah kita. Arah kita adalah bahwa Allah menetapkan nama-nama dan sifatnya di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menetapkan nama-nama dan sifatnya dalam Al-Quran. Maka selain dari itu kita tidak boleh menetapkan nama maupun sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu kaidah yang sangat penting supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak salah. Wal wajibu fi nususil Qur'ani was sunnah ijra'uha 'ala dhahiriha duna tahrifin. Sehingga kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Qur'an itu adalah maupun hadis Nabi adalah membiarkan makna itu secara zahirnya, secara nampaknya, duna tahrif, tanpa merubah maknanya. La siyama nususus sifati haitsu la majala lirra'yi fiha. Apalagi nas-nas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang tidak boleh bagi akal itu untuk ikut terlibat di dalamnya, ya. Jadi thariqatus salaf, manhaj para sahabatnya, para sahabat dan setelahnya tabi'un dan tabi'ut tabi'in,
mereka itu adalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah secara zahirnya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, dan membiarkan makna itu secara zahirnya, tidak merubah maknanya. Sehingga ini berada di tengah-tengah di antara orang yang dia menetapkan nama-nama dan sifat Allah lalu kemudian menyerahkan makna itu kepada Allah. Tidak. Ketika Allah mengatakan wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka sesungguhnya itu adalah informasi yang Allah sampaikan kepada kita dan kita memahami maknanya. Bagaimana kita menyembah satu zat yang tidak kita pahami? Itu satu sisi. Di sisi yang lain menolak semuanya. Sifat-sifatnya ditolak, nama-namanya ditolak, karena kalau ditetapkan berarti dia menetapkan satu sifat atau dia memisalkan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga dia tolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga satu kekeliruan. Kenapa? Karena dia berarti menolak Allah. Dia mengingkari Allah yang menginformasikan bahwa Allah memiliki sifat ini. Dia menolak bahwa Allah menginformasikan memiliki nama-nama ini. Atau yang lainnya, karena dia takut terjebak kepada kelompok ini dan kelompok ini, akhirnya merubah maknanya, mentakwilnya. Padahal tidak ada dalil di situ, tidak ada perintah dari Allah bahwa itu harus dipindahkan maknanya kepada makna yang lain. Allah mengajak kita berbicara, Allah menyampaikan informasi tentang dirinya adalah sesuatu yang dipahami oleh hambanya. Sehingga dari sini ini kaidah yang sangat penting, hendaklah kita pahami bersama bahwa al-wajibu fi nususil Qur'ani wa sunnah ijra'uha ala zahiriha. Jadi makna yang nampak udah biarkan apa adanya, tidak boleh kita takwil, kita simpangkan kepada makna yang lain, atau kemudian ditolak sama sekali mentah-mentah karena takut akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Tapi kita membiarkan itu apa adanya, zahirnya kita maknai, tapi kemudian kita pahami annas sifat idza udifa ila mausifiha iqtadha dzalika an takuna laiqatan bihi. Bahwa ketika sifat ini disandarkan kepada satu objek tertentu, maka sifat itu sudah sesuai dengan objek tersebut, tidak akan sama. Sehingga ketika kita mensifatkan sesuatu yang disandarkan kepada Allah, ketika Allah menyandarkan sesuatu sifat kepada dirinya, Rasulullah menyandarkan satu sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yaliku bijalalillah, sudah sesuai dengan keagungan, kemahabesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang lurus kepada kita dan memberikan kita kemudahan untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.